maka Islam bukan agama yang memanjakan orang. Ada anak yang kurang ajar kepada orang tuanya. Bagaimana caranya berbakti kepada orang tua yang telah wafat? Apakah anak ini masih dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala? Datanglah seorang bapak mengadu kepada Umar bin Khattab. Assalamualaikum Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Waalaikumsalam. Ini anak saya kurang ajar, tolong dihajar dulu. Kata Umar bin Khattab orangnya bijaksana. Dia tidak mau main pukul, dia tanya dulu, kenapa kau kurang ajar pada bapakmu? Hai Umar bin Khattab, kata anaknya, ya, apakah seorang anak itu punya hak terhadap bapaknya? Ya. Apa hak anak? Mencarikan ibunya yang solihah, memberikan nama yang baik, memberikan makanan yang halal. Itu hak anak. Kata anaknya, ibuku tidak baik, makanku tidak halal, namaku pun tak baik. Apa kata Nabi kepada bapaknya? Apa kata Umar kepada bapaknya? Laqad aqaqtahu qabla an ya'aqqa alaik. Sebelum anakmu durhaka kepadamu, kau sudah durhaka duluan kepada anak. Jadi kalau begitu, ada anak durhaka, ada bapak Ini jangan sampai anak bapak tahu. Nanti dia pulang, anak durhaka kok. Dia senyum, kau bapak durhaka. Ibunya tak baik, namanya tak baik, makannya tak baik. Kasih dia nama yang baik, kasih dia makan yang halal. Kadang-kadang kenapa otaknya tak lurus? Karena makannya tak halal. Dikasih dia makan riswah, makan sogok, makan haram. Kenapa kau kasih makan haram? Gimana lah Pak Ustadz, yang haramnya aja pun payah. Astagfirullah. Allah sediakan alam semesta begitu banyak yang halal. Kenapa kau kasih dia makan haram? Jangan pernah kasih anak makan haram. Pesan kakek saya, datuk saya, kalau bahasa kampungnya grandfather. Cucuku 40 orang, yang satu ini jangan sekolah umum. Maksudnya saya tak dikasih sekolah umum, maka saya tak pernah sekolah umum. Sekolah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, al-azhar, Maroko, Sudan. Tak pernah sekolah umum. Cucuku yang ini jangan sekolah umum, jangan kasih makan haram, nanti otaknya gelap. Cucuku yang ini jangan kalian kasih makan haram, nanti otaknya gelap. Pesan itu disampaikan almarhumah mak saya ke saya. Kau pun nanti anak kau jangan kau kasih makan haram, nanti otaknya gelap. Kalau sudah otak gelap, tak bisa membedakan mana tiang, mana orang. Sifatnya kepala kita. Nah, jangan sampai anak kita durhaka gara-gara kita bapak yang durhaka. Kalau anak sudah durhaka, meninggal orang tuanya, setelah itu dia bertobat, bagaimana cara minta ampunnya? Maka dia bersedekah. Mana dalilnya? Seorang sahabat datang menjumpai Nabi. Ummi matat. Ibu saya sudah meninggal. Afa atasaddaqu anha? Kalau saya bersedekah, apakah pahalanya sampai kepada almarhumah ibu saya? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah. Sedekahmu sampai. Maka wahai anak-anak durhaka yang sudah mati ibu dan bapakmu, maka datang kau habis pengajian ini langsung ke tempat anak yatim, panti jompo, sekolah-sekolah, pondok pesantren. Tanya Pak Kiai, Pak Kiai, apa yang kurang di pesantren ini? WC. Karena pesantren santrinya 1000, WC-nya 2. Bayangkan panjang antriannya. Berapa yang keluar dalam celana? Saya bangunkan WC, pahalanya mengalir untuk almarhumah. Maka pagi, petang, siang, malam mengalir pahalanya. Sedekah. Ayu sedekatu afdal. Apa sedekah yang paling afdal? Sakyul ma, memberi air minum. Sedekah yang paling afdal, kasih air minum. Saya ceramah di Banjarmasin, di depan rumah seorang pejabat. Itu ada kulkas, tapi nggak sampai beku, freezer. Setiap dipencet keluar air dingin. Gelasnya dikasih pakai rantai besi, takut dilarikan tukang ambil aluminium. Buat wakaf untuk almarhumah. Itu bagus kan. Saya ceramah di Malaysia, di pintu masjid itu ada kotak box
Kalau kita ambil satu botol, keluar botol baru. Ambil satu botol, keluar botol baru. Wakaf untuk itu bagus, sedekah. Jangan sedekah teh botol, dia kena diabetes. Air putih, ini bagus, mengalir. Sedekah sumur bor, pergi ke masjid, putar keran nggak ada air. Tanya pengurus masjid, Pak pengurus, ya mana sumur bor? Nggak ada, saya buatkan. Langsung bunyi. Itu berarti cash itu. Begitu cara berbakti pada orang tua dengan sodakoh. Tapi Pak Ustadz saya, jangankan sodakoh, makan saya pun Senin Kamis Pak Ustadz, doa. Allahumma maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Bangun tengah malam, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Apa itu bid'ah? Bid'ah membuat sesuatu yang tidak dibuat oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak ada dalilnya dari 3 aspek: qauli, fi'li, taqriri. Perbuatan yang tidak ada dalilnya bid'ah. Jangan dikatakan perbuatan yang tidak dibuat Nabi bid'ah. Perbuatan yang tak ada dalilnya bid'ah. Karena kalau dikatakan yang tidak dibuat Nabi bid'ah, Nabi tidak pernah pakai peci. Tunjukkan saya mana hadis Nabi pakai peci. Berarti peci ini bid'ah. Nabi mimbarnya tangganya dari depan. Ini masjid tangganya dari belakang. Berarti mimbar ini bid'ah. Mimbar Nabi tangganya dari depan, 3 lantai, 1, 2, 3. Jadi yang dimaksud dengan bid'ah perbuatan yang tidak ada dalilnya. Misalnya jam 12 siang ada bapak-bapak di panas terik tegak menghadap matahari. Pak, bapak ngapain? Aku mengagungkan Allah di bulan Rajab. Bid'ah itu. Karena tidak ada dalilnya sama sekali. Tapi selama ada dalilnya, tidak boleh kita katakan orang itu melakukan perbuatan bid'ah. Malam Jumat baca Yasin. Kumpul 10 orang baca Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Bid'ah. Loh. Coba lihat dalilnya. Yang dibacanya itu Quran apa Quran? Quran. Baca Quran apa pahala? Yasin itu Quran atau enggak Quran? Quran. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin suatu malam, asbaha maghfuran lah. Subuhnya sudah diampuni dosanya. Mestinya baca Quran itu semua, tapi karena dia enggak sanggup semua, dia pilih hati Quran. Hati Quran itu Yasin. Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Makanya orang sebelum ngapal Quran semua, yang dihafal hatinya dulu. Itu sebelum ngapal Quran, yang dihafal hatinya dulu. Apa hati Quran? Ya, Yasin. Tapi jangan hatinya aja seumur hidup, yang lain juga. Nah, jadi jangan salahkan orang baca Yasin. Baca Yasin bid'ah. Loh, Yasin kan Quran. Baca Yasin malam Jumat nggak masalah. Seumur hidup baca Yasin masalah. Karena banyak surat yang lain. Baca juga Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Nisa, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am. Nah, jadi mudah. Perbuatan tidak ada dalilnya bid'ah. Selama ada dalilnya tidak bid'ah.